Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, malam hari ini kita lanjut ke tema pemahaman diri tentang mengenali siapa kita. Untuk malam hari ini kita masuk melalui gerbang perspektif generasi. Jadi mungkin teman-teman sering dengar orang bilang bahwa kita ini anak zamannya masing-masing. Setiap orang itu cara hidup, cara berpikir, cara berperilakunya itu banyak dipengaruhi oleh situasi zamannya. Nah, berarti konstitusi diri kita di antara jalan untuk mengenali siapa kita itu antara lain bisa lewat pintu generasi ini. Kita ini anak zaman yang mana? Kita termasuk generasi yang mana? Kalau teman-teman mencermati berbagai teori-teori, konsep-konsep, wawasan-wawasan tentang diri yang selama ini kita bahas di ngaji filsafat kita ini, menurut saya ada 4 variabel penting yang membentuk diri kita, yang itu menjadi kunci mengapa sih kita itu menjadi orang yang seperti ini sekarang. Dengan segala karakter kita, dengan segala gaya hidup kita, dengan segala sikap perilaku kita. Ini kesimpulan saya saja secara general. Jadi 4 variabel itu yang membentuk diri kita itu. Yang pertama, variabel yang paling kecil adalah situasi konkret yang sering kita hadapi sehari-hari. Jadi pengaruh situasi konkret. Situasi konkret itu mungkin rumah kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita. Ini kan momen-momen konkret satu demi satu yang kita hadapi setiap hari. Ini banyak membentuk diri kita. Kita lahir dalam situasi keluarga yang seperti apa, teman-teman yang kita miliki selama ini apa saja. Kita pernah mengalami peristiwa-peristiwa apa saja dalam hidup kita. Mungkin pernah mengalami kekecewaan, mungkin pernah mengalami kegembiraan yang luar biasa, mungkin pernah mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Allah atau musibah yang kita rasa sangat berat. Ini situasi-situasi yang kita hadapi yang itu membentuk diri kita, baik secara positif maupun secara negatif. Ini variabel yang menurut saya banyak bermain. Pengaruh situasi. Boleh teman-teman kalau ingin memahami dirinya, bermuhasabah, coba dicek. Aku itu jadi orang yang seperti ini, itu kira-kira akarnya di mana? Kok aku jadi orang yang agak pemarah ya, padahal aku dulu sabar. Kira-kira ini lahir dari peristiwa-peristiwa apa dalam hidupku? Atau pengaruh teman-temanku yang mana? Atau situasi keluarga yang seperti apa yang selama ini aku alami. Yang pertama itu, jadi pengaruh situasi. Yang kedua, lebih luas, pengaruh tradisi, pengaruh budaya. Kalau ini lebih luas daripada situasi-situasi satu demi satu yang kita alami tiap hari. Pengaruh tradisi budaya itu ya mudahnya misalnya yang lahir di Jawa mungkin perspektif hidup, gaya hidup, pandangan hidupnya berbeda dengan yang lahir di Bali, di Sumatera, di Kalimantan. Pasti sedikit-sedikit ada bedanya daerah-daerah tradisi-tradisi tersebut dalam membentuk karakter, dalam membentuk diri orang-orang yang ada di sana. Jadi yang kedua pengaruh tradisi. Ini penting kita pahami juga.
Jadi aku itu hidup dalam budaya yang seperti apa, dalam tradisi hidup yang bagaimana. Ini jauh lebih luas daripada yang pertama tadi. Yang ketiga, kalau ini lebih luas lagi, sifatnya global, pengaruh zaman. Jadi kadang-kadang kalau di kampus pakai istilah pengaruh global. Dunia ini sedang seperti apa? Nah, ini sedikit banyak mesti mempengaruhi hidup kita. Pengaruh perkembangan global, misalnya model komunikasi hari ini, yang seluruh dunia ya sudah masuk tidak hanya di dunia nyata, tapi dunia maya dengan media sosialnya. Yang itu banyak mengubah karakter kita, banyak mengubah cara kita hidup, cara kita berpikir. Ini namanya pengaruh zaman. Jadi orang lahir zaman kapan, itu pasti beda dengan orang lahir di era zaman yang berbeda. Nah, malam hari ini sebenarnya kita akan lebih banyak membahas aspek pengaruh zaman ini. Kita sifatnya sangat global, makanya istilahnya generasi. Anak-anak yang lahir tahun sekian sampai sekian itu secara global mengalami apa dalam hidup ini, kemudian peradaban manusia seperti apa, sehingga seperti itulah terbentuknya dirinya. Nah, itu yang ketiga, pengaruh zaman. Yang keempat, ini yang paling banyak kita bahas di ngaji filsafat, yaitu refleksi kita sendiri terhadap pengaruh-pengaruh yang masuk tadi. Kita ini kan bukan mesin, bukan robot. Kita itu manusia yang aktif, tidak hanya reaktif, tapi bisa juga kreatif. Yang bisa menerima juga bisa menolak. Yang bisa berefleksi, memikirkan sesuatu untuk dipilih, untuk ditentukan. Nah, ini ya pengaruh yang keempat. Mungkin kita hidup dalam situasi yang serba prihatin misalnya. Tapi kan hasilnya tidak melulu kemudian negatif. Bisa juga positif. Lahir di situasi serba prihatin, kita menolak untuk menyerah, kita hidup dengan penuh semangat untuk mengalahkan keprihatinan itu. Nanti yang lain lahir di situasi yang sama, tapi dia menyerah dengan situasi prihatinnya dan dia milih pasrah saja. Nah, ini kan refleksi masing-masing orang terhadap situasinya. Lahir dalam budaya tertentu, Jawa, Kalimantan, Sumatera, tapi kan tidak pasti sama persis orang ini karakter gaya hidupnya sebagaimana budaya tempat dia lahir. Orang bisa menolak, bisa menerima, bisa negosiasi, bisa melakukan filter-filter, milih-milih dan lain sebagainya. Ini yang keempat. Jadi karena manusia itu bukan robot, manusia itu tidak mekanis insting saja, tapi dia punya akal budi. Tentu saja pengaruh-pengaruh tadi ya bisa diterima, bisa ditolak. Yang jelas ini yang mempengaruhi konstitusi dirinya. Jadi saya orang sini Pak, tapi karakter saya kembangkan dengan cara berbeda dengan orang sini. Karena menurut saya yang lebih bagus yang seperti ini. Nah, itu mungkin saja terjadi. Itu bahasa saya refleksi atas pengaruh-pengaruh tadi. Nah, kalau teman-teman ingin lebih dalam di 4 ini, ya silahkan dicermati diri kita masing-masing ini. Aku ini orang yang seperti apa sih? Mengapa kok aku begini? Oh, karena pengaruh situasi hidupku, peristiwa tahun sekian, peristiwa tentang ini. Oh, ini karena pengaruh lingkunganku yang rata-rata orang Jawa, rata-rata orang Muslim, teman-temanku yang sebagian besar akademisi, dan lain sebagainya. Oh, ini pengaruh global, zamannya memang seperti ini. Semua orang sekarang cara hidupnya ya banyak dipengaruhi oleh dunia maya, dunia digital. Jadi mau tidak mau saya sekarang begini. Nah, itu muhasabah kita tentang diri, termasuk refleksi-refleksi kita terhadap pengaruh-pengaruh tadi. Meskipun aku ngalami peristiwa pahit itu, apa ya aku harus menyerah saja atau berjuang terus?
Meskipun aku mengalami pandemi, bencana bertahun-tahun, apa aku kemudian jadi putus asa atau pasrah saja atau nyari kambing hitam atau apa? Nah, itu juga variabel yang bermain dalam membentuk diri kita. Khusus untuk malam hari ini kita banyak membahas nanti ke pengaruh zaman, pengaruh kedudukan kita sebagai satu generasi. Ini teman-teman kan sering akhir-akhir ini mendengar orang istilah, wah ini generasi milenial nih, wah ini generasi Y, generasi X, generasi Z, dan lain sebagainya. Nah, malam hari ini kita tengok sebentar ya, biar tidak hanya kita dengar-dengar saja istilah-istilah itu, malam hari ini kita belajar sebentar. Memang kenapa sih kalau kita itu masuk generasi yang milenial, memang kenapa sih kalau kita itu masuk generasi X atau masuk generasi Z misalnya. Nah, malam hari ini kita belajar itu sambil kita amati diri kita. Seperti itu atau tidak kita. Nah, mungkin ya, mungkin tidak. Wong ya seperti saya bilang tadi, setiap teori itu kan ada wadahnya sendiri-sendiri, dan juga manusia itu bukan robot yang pasif. Dia bisa menolak, bisa menerima. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.